Nah, saya doakan kawan-kawan. Ya, saya doakan Anda semua yang hadir di Zoom malam hari ini. Allah mudahkan ya, untuk mendapatkan income yang besar. Income 100 juta. Dan kalau bisa ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa umroh, bisa go Baitullah, ya bertamu ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bertemu dalam arti menemukan cinta. Cintanya Allah, disayang oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Sehingga semua impiannya itu diijabah oleh Allah. Mulai dari lunas hutang, punya kendaraan yang idaman, ya, punya bisa membahagiakan keluarga. Membahagiakan keluarga itu kan tidak harus dengan uang. Tetapi ketika kemudian kita banyak pilihan-pilihan yang kita bisa berikan kepada keluarga kan Masya Allah. Mungkin dari situ akan memberikan satu kesan yang cukup positif pada keluarga kita. Dan saya berharap, saya berdoa juga kepada teman-teman semuanya, kehidupannya itu lebih sejahtera. Mulai saat ini dan tahun-tahun berikutnya. Tahun 2025, 2026, 2027. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya saudara-saudara saya ya Allah. Keluarga saya ya Allah, sahabat saya. Untuk bisa lebih beramal, lebih banyak lagi amalnya. Dan lebih banyak lagi sedekahnya. Jadi itu doa saya. Nah, doa ini semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia seperti ini. Jadi kita banyakin doa, banyakin sholawat, ya, banyakin zikir. Kemudian kita memohon kepada Allah karena tema kita atau materi kita atau majelis kita ini sebenarnya kan bagian daripada kajian ya, kajian kajian Islam itu ya. Kita berharapnya begitu. Sehingga yang hadir ini juga tidak hanya kita tapi para malaikat. Dan kalau kemudian kita berdoa dan diaminkan oleh malaikat, insya Allah itu mustajab. Karena malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Masya Allah. Ya, baik teman-teman, kita baru mau mulai. Bismillah, teknik snowball dalam melunasi hutang. Ya, kawan-kawan, kalau kemudian kita bicara tentang teknik snowball, itu adalah teknik yang berada atau adalah bagian dari ikhtiar bumi dalam melunasi hutang. Jadi kalau diperumpamakan ya seperti bola ini ya, bola besar. Bola besarnya ini adalah ikhtiar buminya. Nah, snowball itu kecil gitu ya di dalamnya. Jadi apa ini kalau kemudian bicara matematika semesta ya. Semesta. Ini adalah bagian dari ikhtiar bumi ya. Untuk apa? Untuk membantu sebenarnya. Untuk membantu kita ya dalam melunasi hutang. Nah, di sini ada tujuannya. Teknik ini digunakan untuk membantu agar tidak sampai jual aset. Jadi tujuannya seperti itu, kawan-kawan. Jadi ada teknik yang namanya snowball. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Maksudnya bukan sulap, bukan sihir. Tadi soalnya ada teman kita yang komentar di chat itu sudah jual aset tapi belum lunas gitu. Nah, ini mudah-mudahan juga menjadi alternatif jawaban. Ya, saya tidak tahu materi ini itu ya sudah disiapkan ya beberapa saat yang lalu. Ya, saya rapikan. Tetapi kalau kemudian pas cocok ya Masya Allah itu memang mungkin jawaban ya yang diskenarikan oleh Allah kepada teman-teman semua. Nah, kita perlu persiapan teman-teman untuk teknik snowball. Jadi secara konsep itu kita langsung masuk ke tekniknya gitu ya. Siap ya kawan-kawan. Jadi masuk ke tekniknya ya. Apa yang harus dilakukan dalam teknik ini? Ya, snowball itu apa sih sebenarnya? Tanya dulu. Snowball itu apa sih sebenarnya? Snowball itu adalah bola salju. Ya, bola salju. Bagi teman-teman yang mungkin ya apa ya istilahnya membayangkan saja ya, membayangkan kalau kemudian kita bermain salju ya, menggelindingkan sebuah bola salju itu lama-lama bola salju itu makin lama makin besar begitu. Makin besar, makin besar, makin besar dan kemudian nanti akan menerjang apa saja yang ada di depannya. Ya, kira-kira begitu, kawan-kawan. Jadi kalau kemudian teknik ini sudah berhasil, maka
berapapun hutangnya teman-teman itu sini lunas, sini lunas, sini lunas, sini lunas gitu loh. Jadi itu tekniknya. Ya, mudah-mudahan begitu. Sesuai dengan karakter otak kita, karakter otak manusia. Otak manusia itu kan pada dasarnya tidak suka pada sesuatu yang target yang terlalu besar. Nanti kita akan bahas itu. Nah, jadi kurang lebih begitu secara konsep ya. Mudah-mudahan dengan begini teman-teman bisa punya teknik ya. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Ini ada 3 langkah ya, ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah catat semua hutang. Jadi silahkan teman-teman, ini tadi bawa alat tulis enggak? Tidak ingatkan ya. Kalau di mentor saya dimarahi teman-teman kalau udah bawa alat tulis ini ya. Bahkan di salah satu mentor saya itu ada yang menggunakan pulpen warna-warni. Jadi ada merah, ada kuning, ada hijau gitu ya. Pokoknya ada spidol warna-warni itu dipakai, suruh pakai gitu ya. Jadi catat dulu ya. Ini terserah nih teman-teman nyatetnya pakai apa ya. Dicatat semua hutang yang dimiliki itu dicatat ya, berapa jumlahnya. Kawan-kawan, dalam melunasi hutang ini jangan bayangkan bahwa kita itu nanti ngemplang gitu ya, jangan ya. Jangan punya pemahaman seperti itu. Jadi kita mau melunasi hutang itu, tetapi sebisanya ribanya itu ditinggalkan. Kalau ada riba, karena disitulah dosa besarnya. Itu kawan-kawan. Tetapi secara konsep ya, hutang itu sebaiknya dibayar gitu. Jadi yang pertama catat ya, catat semua hutang berapa, baik ke perorangan maupun ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan. Jadi dicatat. Misalnya si hutang saya kepada Bude berapa, hutang saya kepada Pak D berapa. Ya, kalau di Jawa Pak D Bude biasanya kan, Pak Lek, Pak Bule gitu ya, gitu. Ya. Catat ya kalau ada. Ya, kemudian yang berikutnya ke lembaga, baik lembaga koperasi, lembaga bank gitu ya, catat semua. Lalu diurutkan ya, jadi dipilah jadi dua. Satu adalah keluarga atau IMF ya. IMF itu singkatan dari istri, mertua, family. Family itu masuk Bude, Pak D gitu ya. Sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya dicatat untuk bank. Ya, seperti itu. Jadi ada bank ini, bank ini, bank ini gitu ya. Kemudian baru kita urutkan ya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi sederhananya begitu, teman-teman. Kemudian setelah kita mencatat hutang kita buka satu lembar lagi. Ya, mungkin di baliknya. Catat semua potensi untuk menghasilkan income. Ya, apa nih yang bisa menghasilkan income itu dari mana? Jualan bakso, jualan pentol, jualan apa lagi? Jualan gorengan gitu ya. Atau lagi apa? Ya, atau misalkan yang dari online apa? Misalkan dari kuadran rezeki ini ada peluang misalkan. Atau kemudian dari mana? Catat semua, teman-teman. Ya. Kemudian saran kita, ya ini semakin banyak semakin baik ya potensi income ini. Ya, ada tawaran kerjasama ini, ada tawaran bisnis ini. Catat semua, teman-teman. Ya, ambil kalau ada peluang. Ya, apapun. Ya, apapun. Ada peluang apapun diambil, ya. Kemudian setelah itu disortir. Ya, setelah itu disortir. Mana yang paling menghasilkan dan mana yang paling mudah. Ya. Setelah dicatat, pokoknya catat ya. Semua potensi itu kemudian dibuka lagi satu kertas belakangnya. Ya, halaman berikutnya, mana yang kira-kira paling menghasilkan. Berapa nih komisinya kalau di sini misalkan. Ya, kalau affiliate dari kuadran rezeki itu 40%, teman-teman. Ya, sampai 73% nantinya. Insya Allah kita akan ada upgrade komisi di akhir bulan. Ya. Jadi bisa nggak saya jalankan? Ya, kalau dari kuadran rezeki secara konsep itu berbagi link saja, dapat cuan. Ya, selebihnya ya kasih kesempatan bagi kami untuk mementoring, untuk melakukan pendampingan. Ya sampai beliau itu sukses. Kalau beliau itu sukses, teman-teman dapat komisi lagi, kayak gitu. Asik apa asik? Jadi mudah-mudahan itu kayak snowball juga gitu ya. Jadi
Di catatan yang kedua ini teman-teman, mau tidak mau, suka tidak suka, ya sudah saatnya bagi teman-teman untuk menambah income. Gimana caranya? Ya, kalau di dalam kuadran rezeki itu insya Allah mudah teman-teman. Ya, saya ikut mentor saya disuruh survei market. Jadi saya ikut ya, kemudian beliau targetkan ini burangnya atau kalau istilahnya itu burang ya, burang atau kanvasnya. Jadi tulis di kanvas itu target marketmu, ideal target marketnya itu seperti apa? Ini gitu. Ya Allah, gitu ya. Bagi saya oke ya. Tapi kalau kemudian saya bagikan untuk teman-teman itu materinya cukup lumayan gitu ya. Bisa nggak ya kawan-kawanku gitu ya? Tapi hal yang seperti itu sementara kita handle dulu, ya. Seperti itu kita handle. Untuk pengembangan nanti ke depan, insya Allah bisa kita bagikan, teman-teman. Ya. Kemudian dari situ kita diminta untuk create produk. Ya, kalau produk digital begini caranya. Jadi materi 2 itu sudah berapa video itu, masya Allah. Dan itu teknis banget, kawan-kawan. Begitu. Nah, kalau di dalam kuadran rezeki nanti, misalkan teman-teman itu aktif, itu cuma berbagi link. Gitu. Bagi link masa nggak bisa gitu. Kalau kita diminta untuk bikin produk, ya produknya itu diuji kelayakan dulu. Panjang kan, ada, Masya Allah. Ya, walaupun saya itu ya begini, tapi masih belajar juga teman-teman. Ya, dan itu ya itu panjang. Ya, nanti harus di-create. Kemudian harus kolaborasi dengan siapa. Hitung HPP-nya berapa. Masya Allah. Nah, jadi mau tidak mau teman-teman, kita perlu untuk nambah income. Kenapa? Karena kita pengen melunasi hutang. Supaya apa? Supaya tidak jual aset. Ya, kalau di dalam materi-materi Zoom kita sebelumnya kita sudah membedakan antara aset sama liabilitas. Ya, boleh dijual harta yang kita miliki itu kalau berupa liabilitas. Kalau aset jangan. Cara membedakan bagaimana? Kalau liabilitas itu kita pakai biayanya ada, operasionalnya ada, itu adalah liabilitas. Tapi kalau misalnya aset, kalau kita kelola, maka dia akan menghasilkan uang baru. Nah itu kawan-kawan. Kalau menghasilkan uang baru, jangan dijual. Karena ini lumayan untuk nambahi income kita. Gitu kawan-kawan. Ya, bisa difahami ya kawan-kawan. Jadi jangan sampai jual aset. Ya, boleh dijual harta kita kalau apa? Kalau liabilitas. Nah, yang tahu liabilitas atau aset itu adalah teman-teman. Maka di sini kita kalau misalkan kita mengadakan mentoring itu kita akan banyak diskusi di situ. Seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian yang berikutnya ya, mulai melunasi hutang. Jadi kalau sudah seperti ini kita sudah bedakan hutangnya berdasarkan perorangan atau lembaga keuangan. Kemudian kita juga sudah memilih, dipilih, ya mana yang bisa menghasilkan income. Maka langkah selanjutnya kawan-kawan perlu untuk melunasi hutang. Nah, melunasi hutang ini saran kita adalah yang paling prioritas. Ya, yang paling prioritas dulu. Nah, mana yang paling prioritas? Itu teman-teman yang tahu. Kalau mau didiskusikan juga boleh. Gitu. Misalnya, hutang yang menjadi prioritas itu adalah hutang kepada famili. Kalau kita punya hutang kepada famili, biasanya efek sampingnya itu apa? Putus silaturahmi. Gitu. Karena kita tidak menjaga komunikasi dengan baik, akhirnya famili itu membayangkan sesuatu yang tidak benar pada kita. Ada apa, ya. Ada komunikasi yang tidak tepat. Nah, akhirnya kemudian memutus silaturahmi. Jadi yang pertama, kalau bisa yang paling prioritas itu. Tetapi kalau teman-teman tuh memandang bahwa kalau utang kepada lembaga keuangan dan kemudian debt kolektornya itu menakutkan, gitu ya, maka itu menjadi prioritas dan keluarganya menjadi ketakutan dan seterusnya, ya itu ya didahulukan juga nggak apa-apa. Oleh karenanya itu diukur sesuai dengan masing-masing. Tapi saran kita
Ya semuanya pada dasarnya dilunasi gitu ya. Ya, dilunasi. Tetapi diprioritaskan yang mana dulu. Ya, biasanya kalau kita kepikiran ke semua itu malah tidak lunas, kawan-kawan. Ya, sama dengan saya. Sama dengan saya. Kalau kemudian saya itu kepikiran terhadap yang ada di kuadran rezeki, misalkan ada tugas kerjaan ini, tugas buat ini, ya, kemudian merapikan file, membuat produk, kemudian survei, kemudian apalagi ya mengatur database, kemudian mengadakan mentoring, menyusun jadwal. Kalau kemudian saya tidak punya prioritas terlebih dahulu, ya satu-satu dulu, nggak selesai teman-teman. Ini belum, ini belum, ini belum, ini belum itu. Itu kalau manajemen amal. Demikian juga tentang manajemen hutang. Oleh karenanya, saran kita satu, pilih yang paling prioritas. Dua, pilih yang paling kecil. Ya, pilih yang paling kecil. Tadi kan teman-teman sudah nulis nih, ya, mencatat berapa nih hutangnya. Nah, hutang yang ratusan, ya ribuan itu didulukan teman-teman. Kalau kemudian sudah lunas, itu ada beban atau ada keringanan di dalam hati kita. Itu. Tetapi kalau kemudian teman-teman pengennya melunasi yang besar dulu, itu biasanya kayak ada beban gitu ya, nggak selesai-selesai gitu ya. Apalagi kalau kemudian tekanan kanan kiri juga lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Maka saran saya adalah yang paling kecil dulu. Paling kecil mana kemudian kita lebih besar gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau untuk mitra kerja gimana Ustaz? Apa diprioritaskan dulu daripada bank? Pokoknya Kak Diah yang lebih tahu ya. Diukur ya kira-kira bagaimana hubungannya dengan mitra kerja. Apalagi ini mitra kerja. Ya, nanti akan hubungannya sama kualitas kerja kita. Gitu ya. Kualitas kerja kita. Kita mungkin jadi tidak enak, menjadi kurang baik kayak gitu. Akhirnya kemudian kayak ada apa ya namanya? Ada ragu-ragu atau ada apa ya gondok ya di dalam hati kita. Kayak gitu. Kalau sudah seperti itu teman-teman, wah itu satu sisi bisa menghalangi rezeki kita, satu sisi ya hutang kita juga tidak lunas-lunas. Gitu ya. Nah itu tantangannya kawan-kawan. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Ingat IMF tadi apa? Istri, mertua, family. Ya termasuk teman kerja itu termasuk ini yang di sini. Ya pilih yang paling kecil. Ya misalnya ini contoh, ini hanya contoh ya teman-teman. Ini hanya contoh. Pilih yang paling kecil, yang ratusan ribu hingga jutaan. Kemudian setelah itu kepada yang lebih besar lagi, gitu, jutaan hingga puluhan. Kemudian LK itu singkatan lembaga keuangan. Yang kecil diprioritaskan dulu, ya dilunasi, yang jutaan hingga puluhan juta. Kemudian LK besar, maksudnya yang keuangannya lebih besar, puluhan sampai ratusan. Ini contoh teman-teman, aplikasinya, ya, sampai kemudian yang ratusan juta. Nah, untuk LK, saran saya nanti coba untuk di lobby ya. Di lobby. Cara ngelobinya bagaimana? Yang di lobby adalah bunganya. Ya, Pak, bisa nggak bunganya dinolkan? Itu. Itu nanti eh, pasti pihak bank nggak mau gitu ya. Karena memang bank itu keuntungannya ya di situ gitu loh teman-teman. Ya di situ keuntungannya. Jadi secara flow bisnisnya itu seperti itu. Jadi lembaga keuangan di Indonesia itu yang dilindungi adalah dua, ya. Satu bank, yang kedua adalah saham. Makanya kalau kemudian terjadi collapse, biasanya negara kita akan memberikan bantuan, gitu ya. Apa namanya? Likuiditas bank, gitu. Supaya apa? Supaya tidak bangkrut bank itu. Jadi itu adalah nyawa, itu adalah jantungnya ekonomi kapitalis sekuler di negara kita. Dan itu sebuah rahasia, kawan-kawan. Rahasia dari rahasia umum gitu ya. Bahwa negara kita itu ditopang oleh yang namanya bank dan saham. Selama ada bank dan saham, maka hutang itu bukannya tidak bisa dihapuskan,
tetapi kita akan pacu melawan melodi mereka itu. Jadi mereka itu promo gencar-gencaran bagaimana bisa naikkan plafon. Sedangkan kita itu kampanye lewat apa? Lewat Zoom seperti ini gitu ya. Dan ini pun juga pesertanya terbatas. Belum tentu juga paham juga gitu ya. Maksudnya bagaimana gitu ya. Itu kawan-kawan. Maka kita itu sebenarnya ada apa ya, semacam tantangan gitu ya. Kita menantang sebuah kendaraan super canggih ya. Mungkin kayak tank gitu ya. Kemudian kita itu cuma senjatanya itu bambu runcing gitu ya. Pakai Zoom gitu. Gitu. Jadi ya itu tantangan kita itu. Jadi selama ada bank ya kecil kemungkinan untuk apa? Untuk kaum masyarakat di Indonesia itu tidak punya utang. Kecil kemungkinan. Ya, apalagi kemudian kita itu fintech banyak banget. Ya, fintech kita banyak banget dan terus berkembang. Tidak hanya fintech tapi juga pinjol. Coba teman-teman bayangin. Dan bahkan hampir semua fintech kita itu nawari pinjaman. Coba dicek ya. Coba dicek. Ya, coba dicek. Mohon maaf ya, saya sebut merek. Ya, nanti mungkin ini saya hapus. Ya, contoh misalkan OVO, GoPay, Dana, ya. Kemudian apa lagi? Ya, apa namanya? Yang kuring, ya. Apa namanya? Shopee, kemudian TikTok, semua nawari tentang pinjaman, teman-teman. Jadi teman-teman itu dia harus ke bank sebenarnya. Tapi fintech itu sudah memberikan layanan sedemikian rupa. Ya. Karena saya dulu tidak tahu, kawan-kawan, kalau itu ternyata riba. Ya. Itu sempat juga diklik. Apa ini maksudnya? Dapat dana katanya. Loh, dapat duit. Kok enak ya? Daftar dapat duit. Setelah diteliti, loh ini ternyata pinjaman. Pay letter. Kan gitu. Ya. Dan akhirnya ya sudah, daftar saja. Tidak digunakan. Dan teman-teman tantangannya ketika kemudian all shop itu ya masuk ke sana, ya itu tantangannya riba ya, riba, banyak ribanya. Itu kawan-kawan. Selama ada aplikasi-aplikasi itu, kemudian ada bank, kecil kemungkinan orang Indonesia itu lunas hutangnya. Kenapa? Karena mereka kampanye, ke iklan, bayar, ya macam-macam gitu ya. Dan kita tidak terasa. Kenapa? Karena bermainnya mereka itu lewat apa? Lewat jualan online, gitu ya. Lewat bonus, lewat apa istilahnya kalau ibu-ibu itu, ya diskon, gitu ya. Apalagi kalau dia tanggal merah seperti besok itu diskonnya gede, gitu ya. Kemudian nanti 1-1 ya, kemudian 2-2, 3-3, gitu ya. 12-12 ya, 11-11, 10-10 ya. Masya Allah kawan-kawan. Ya, itu tantangannya. Ya. Makanya kemudian di Kuadran Rezeki itu ngadakan kulwa atau ngadakan Zoom seperti ini yang temanya itu lunas hutang, itu dalam rangka apa? Sama-sama mengingatkan hati-hati gitu ya. Di luar sana itu ya bahaya riba itu sangat luar biasa. Yang kita warning kepada teman-teman itu sebenarnya bukan pinjamannya, bukan hutangnya, tetapi adalah bayar ribanya. Ribanya itu loh teman-teman. Yang ada tambahan duitnya itu loh. Ya, kenapa itu yang kita ingatkan? Yaitu nanti yang mengantarkan kita ke neraka itu yaitu kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita haji, umroh, apalagi sudah nyumbang masjid, bangun masjid bahkan. Tapi kalau kita ada riba, neraka kawan-kawan. Beneran. Ya, gitu ya kawan-kawan. Jadi prioritaskan dulu yang kecil, baru kemudian yang besar. Ini memang kita tantangan ya, shock terapinya untuk kawan-kawan yang saat ini sudah punya utang gitu. Jadi memang tantangannya kita di situ. Ya, kami sih berharapnya kawan-kawan ini paham ya kalau mau berbisnis itu apa ya, kemudian diteliti, jangan kemudian mudah tergiur dengan komisi gede ya, kemudian itu ternyata malah justru money game misalkan kayak gitu. Ya, kita berani pakai duit bank gitu ya untuk ikut money game, wah bahaya kawan-kawan ya. Jadi hati-hati, kita lobby kepada banknya supaya apa? Dinolkan. Di bunganya itu dinolkan.
Jadi bunga bank itu adalah riba, teman-teman. Ya, bunga bank itu adalah riba. Itu yang kita minta untuk dinolkan. Ya, gimana caranya? Yaitu lobby. Ya, jangan bilang, Pak, saya mau macetkan ya utangnya ya. Jangan, kawan-kawan. Ya, jadi gini, ketika kita itu bersama dengan kuadran rezeki ya, anggap aja dengan kami gitu ya. Itu anggap kita itu sebagai teman. Ajak ngobrol kita. Problemnya teman-teman dalam melunasi utang itu apa? Gitu. Kok belum lunas? Gitu loh. Kemudian tanda kutip yang kita waspadai itu adalah bank, gitu ya. Paham ya, kawan-kawan secara konsep begitu. Jangan teman-teman tuh kawan dengan bank, mohon maaf ya. Ini bukan mau mutus silaturahmi atau apa. Tapi ini kita posisinya itu sama bank itu sebenarnya ya transaksi aja gitu loh kawan-kawan. Ya mereka itu bukan teman gitu ya. Bukan teman. Jadi teman-teman jangan terlalu terbuka kepada bank. Paham ya? Jangan terbuka pada bank. Nanti teman-teman apa yang kita sampaikan langsung disampaikan ke bank, bahaya. Ya, Pak, katanya Mas Ferry, bunga bank itu riba. Jangan ngomong begitu, teman-teman ya. Ya, kalau misalnya teman-teman itu adalah seorang ustadz yang kemudian nanti berani pede dengan segala risikonya, ya monggo, ya. Tetapi kita perlu komunikasi ya dengan orang itu kan komunikasi. Kalau bisa kita tidak menyakiti perasaannya. Walaupun sebenarnya mungkin kita perlu penjelasan. Ya, A ya B ya B gitu ya intinya. Tetapi saran kami jangan begitu. Ya, saran kami jangan langsung begitu. Ya, yang kita lobby adalah ininya, ribanya gitu. Entah ngomongnya bagaimana. Ya, entah ngomongnya bagaimana, tapi yang jelas jangan berbohong juga. Misalnya kalau saya punya teknik itu seperti ini ngomongnya teman-teman. Mohon maaf Pak, ya saat ini ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Benar kan, ekonomi tidak baik-baik saja. Tapi bukan ekonomi kita kan gitu ya, ekonomi di luar sana gitu ya kawan-kawan. Itu. Kemudian uang itu tidak di tangan. Benar kan? Uang tidak di tangan. Karena teman-teman pas ketemu dengan pihak bank itu tidak megang uang gitu ya. Udah benar kan? Benar. Saat ini uang tidak di tangan, Pak. Bisa nggak ya eh, kita ngelobi supaya kemudian kita dapat keringanan. Apa itu keringanan yang kami harapkan itu adalah dinolkan, Pak. Itu. Ya, daya beli masyarakat saat ini sedang turun, Pak. Ya, daya beli masyarakat yang mana? Gitu. Tapi jangan, anu ya teman-teman. Sekali lagi jangan tadi ya. Kita ngajari, tapi eh, ya kalau dalam bahasa bahasa Nabi ini tauriah gitu ya. Bahasa tauriah. Ya, supaya kemudian kita itu bisa goal, supaya kemudian lunas. Ya, teman-teman bayar yang pokoknya saja, yang ribanya jangan. Ya, saya lagi mengkonseling teman-teman, hutangnya 100 juta. Kemudian bunganya, hutang bunga ribanya itu 30 juta, kawan-kawan. Coba bayangin, 30%. Cukup besar loh, kawan-kawan. Ya, cukup besar, 30 juta. Ya, teman-teman ngomong ke banknya jangan tadi. Saya mau macetkan ya Pak ya. Jangan, mesti mereka nggak mau. Ya. Jadi oleh karenanya kalau kalau nanti kawan-kawan pengen ya didampingi ya, jadikan kita sebagai teman gitu. Kita bukan konsultan kawan-kawan. Ya. Kita berdoa aja sama Allah, ikhtiar langit, ikhtiar bumi agar kemudian bisa lunas hutang. Gitu. Dan kita pengennya dijadikan sebagai teman saja. Gitu. Kita bukan konsultan. Tetapi kita prihatin dengan kondisi saat ini. Dan kami pun pernah mengalami hal yang demikian gitu ya. Walaupun hutang kami tidak sampai ratusan juta. Tapi saya pernah punya hutang kawan. Dan hutang saya itu beberapa kali gitu ya. Beberapa kali. Jumlahnya mungkin tidak banyak. Tetapi tidak lunas-lunas gitu ya. Saya pernah mengalami yang seperti itu. Ya.
Dan itu ternyata kuncinya ya akhirnya kemudian kembali kun fayakun. Jadi lunas hutang itu sebenarnya yang diperlukan adalah kun fayakun ya Allah. Kalau misalnya orang atau kemudian pegawai bank tersebut misalnya hatinya tergerak, hatinya dilembutkan oleh Allah, itu kan bisa, ya bisa kan? Mungkin kita selama ini takut. Saat ini kita itu membayangkan bahwa wah dari kumisnya aja menakutkan mas, gitu. Tapi ternyata beliau itu orangnya baik, misalnya begitu. Jadi itu kawan-kawan, ya. Jadi doa aja sama Allah supaya kemudian mereka itu dilembutkan. Allah itu kan membolak-balik, maha mudah ya untuk membolak-balikkan hati seseorang, apalagi cuma pegawai bank, apalagi cuma pimpinan. Jadi yang kita doa, yang kita tembak itu adalah Allah. Ya Allah, saya salah ya Allah, kemarin ngambil riba. Ya tahu kalau riba itu haram. Ya tahu kalau riba itu engkau benci. Itu. Ampuni hamba. Itu kawan-kawan. Ya, kira-kira begitu ya teknik snowball. Materi kita sudah selesai kawan-kawan. Maka kemudian rekomendasinya adalah 2. Ya, rekomendasinya cuma 2 di dalam teknik snowball ini. Yang pertama adalah bagaimana cara teman-teman menaikkan income. Mau tidak mau, suka tidak suka. Harus mulai berpikir. Ini ikhtiar bumi ya kawan-kawan, ikhtiar bumi. Sekali lagi ikhtiar bumi. Ya, karena kalau kemudian kita berbicara ikhtiar langit, rezeki manusia itu sudah berlimpah ruah. Hanya kita itu yang menolaknya. Nah, kita kemarin materinya seperti itu. Ya, kalau misalnya belum lihat, boleh ditonton di video kita tentang ikhtiar langit dalam melunasi hutang. Jadi rezeki itu hakikatnya datangnya seperti air bah. Gitu. Kita saja yang menolak karena kita punya perisai. Kita punya dosa. Itu. Nah, PR berikutnya ketika kemudian kita sambil memperbaiki dosa-dosa kita, mentaubati dosa-dosa kita perlu untuk menambah income, menaikkan income. Begitu. Dan kemudian apa yang dilakukan berikutnya adalah menekan gaya hidup. Gaya hidup kita tekan. Jangan menggunakan telinga bising. Telinga bising itu apa teman-teman? Mudah kemudian kita itu terombang-ambing dengan pembicaraan orang lain. Ya, sudah kerja 15 tahun tidak dapat apa-apa, mobil aja nggak punya, rumah nggak punya, ya cuma ikut mertua. Ya kawan-kawan, jangan sampai kemudian kita punya telinga bising, ya atau kemudian kita suka dipandang orang lain. Wah hebat nih Mas Ferry, ya orang sukses, ngapain teman-teman, ya ngapain gitu. Kita dipandang oleh orang lain, kelihatan sukses, tetapi tidak punya apa-apa. Ternyata ngutang, gitu ya. Ya Allah, ya. Hati-hati kawan-kawan. Kemudian kita sibuk mendengarkan omongan netizen. Ya, saya dulu termasuk yang ini kawan-kawan. Masya Allah, subhanallah. Kalau teringat itu malu benar. Itu. Kalau kata-kata netizen, kadang pedes-pedes gitu ya. Salahnya saya juga dulu itu, jadi sukanya itu ya pamer di sosial media, kemudian posting jalan-jalan, naik pesawat, kemudian saya foto, ya kemudian ya saya posting gitu ya. Masya Allah ya, sudah naik pesawat lagi. Gitu. Sombong banget ya orang lihat, gitu ya. Bisa jadi tetangga kita memang tidak punya duit, sedangkan kita postingannya kayak gitu. Coba bayangin teman-teman. Salah kita sendiri kan. Nih, akhirnya kemudian kita kayak ditegur. Kami itu kayak ditegur sama Allah. Janganlah kayak gitu. Awal-awal ditegur sama istri. Janganlah Bi kayak gitu. Kayak orang sugih aja, orang kaya saja gitu ya. Padahal kenyataannya gini loh Bi, gitu kan istri saya. Itu sebenarnya buat ini Mi, saya bilang gitu ya waktu itu. Jadi masih egonya tinggi ya. Itu buat ini Mi. Edifikasi calon tim, edifikasi affiliate. Masya Allah ya. Kalau sekarang nggak peduli ya, affiliate itu closing dari mana saya nggak peduli ya, yang penting jangan closingnya itu dari apa, flexing kawan-kawan, jangan dari flexing, bahaya itu nanti teman-teman ya. Yang bahaya di mana, di kitanya ya, karena kita harus
ya benar-benar menekan gaya hidup. Udah ini ada kayak gini, teman-teman dapat komisi sekian, kalau mau jalan, cara mendapatkan 100 jutanya seperti ini. Ya, teman-teman ikut, monggo, kalau enggak, ya sudah gitu ya, gitu aja sekarang. Kita enggak perlu pamer-pamer, pakai video-video aneh, kemudian pakai video naik kereta, naik kapal, naik ya helikopter dan seterusnya. Ya, kawan-kawan. Jadi dua hal itu, yang pertama kita naikkan income, ya rekomendasi untuk snowball ini, kemudian yang kedua kan gaya hidup. Dah hidup sederhana saja. Nggak usah pamer-pamer. Loh mas, ya kita kan mak-mak, pengen yang hidupin itu loh, Facebook Pro. Masya Allah. Kawan-kawan, ya menghidupkan Facebook Pro itu caranya nggak kayak gitu. Nggak usah kita pamer-pamer gitu ya. Ya, banyak sebenarnya strategi menggunakan konten viral, misalkan pakai edukasi yang baik gitu. Nah itu kita sedang godok itu teman-teman. Jadi kita juga akan nanti, ya, tapi nggak tahu ya di bulan apa itu nanti akan ada kelas Facebook Pro. Tapi kita tidak menggunakan gaya hidup, ya, tapi menggunakan konten yang, ya cara memilih konten yang baik. Ya kurang lebih begitu. Perbedaannya di situ. Ya karena ya itu tantangannya, ya tantangannya kayak gitu kawan-kawan. Ya alhamdulillah kita ya akhirnya kemudian ya sudah deh hidup apa adanya. Orang anggap kita kaya, alhamdulillah. Ya, orang menganggap kita nggak punya, alhamdulillah. Jadi tidak perlu jadi orang terkenal. Mungkin teman-teman juga ada yang protes, Mas, kenapa fotonya nggak pernah muncul gitu ya? Di Zoom itu jarang saya teman-teman. Ya, kenapa? Karena saya tidak pengen. Ya, tidak pengen orang itu mengenal sayanya. Tapi saya pengen teman-teman itu kenal konsepnya. Gitu. Kalau saya itu kan, kalau teman-teman kenal sayanya, itu kan terbatas waktu, teman-teman. Tapi kalau kenal dengan konsepnya, itu kawan-kawan sampai kapanpun itu dipakai ilmunya itu, Masya Allah. Amal jariah, kawan-kawan. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Ya, paham ya tentang ini ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau ada sesuatu yang kira-kira bermanfaat, boleh komen. Kalau belum paham, boleh diskusi. Gitu ya. Boleh raise hand ya. Materi kita seperti ini. Ya tentang teknik. Ini hanya teknik ya, memang teknik. Ya, kalau tidak ada duitnya, snowball ini tidak akan jalan, teman-teman. Jadi, kenapa kita bisa membagi seperti ini? Ya karena ada duitnya. Ya, kalau nggak ada duitnya, kita mau bagi seperti apapun juga nggak ada. Maka rekomendasi kita itu adalah ini. Yuk bareng-bareng naikkan income, gimana caranya? Ya, standar kita yang kita gunakan adalah halal haram saja. Jangan omongan netizen maupun omongan tetangga. Gitu ya. Kemudian gaya hidup kita tekan. Kurang-kurangi makan-makan di tempat-tempat mahal, restoran, gitu ya. Ya, jadi gitu, teman-teman. Makanan apapun sebenarnya kalau kemudian berada di tempat yang kelihatan wah itu jadi mahal. Satu kemarin karena tidak ingat beli air minum ya, beli aqua di pesawat itu harganya ternyata 10.000. Kalau beli air minum di warung mungkin harganya 3.000 gitu ya. Nah kira-kira begitu. Ya mungkin kita akan lebih enak makan pecel lele ya atau kemudian eh, Cel Madiun daripada kemudian kita gaya-gaya makan di tempat-tempat yang kayaknya wah, tetapi setelah itu kita mikir. Gitu. Masya Allah, nyindir diri sendiri teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih Mas Ahsan, Masya Allah, nilai leader kita kawan-kawan, Masya Allah, beliau belum tergantikan gitu ya. Beberapa bulan ya, beberapa minggu selalu top leader, top congratulations ya Mas Ahsan. Nanti teman-teman boleh tanya-tanya kepada beliau ya. Bagaimana sih, apa sih rahasianya bisa dapat komisi tiap tiap hari gitu ya. Masya Allah. Dan beliau ini unik ya. Saya kasih testimoni. Yang testimoni saya. Beliau kalau mencairkan komisi, teman-teman, ya pagi mencairkan, siang itu closing. Masya Allah. Jadi selalu ada di ini di website Kuadran Rezeki itu beliau komisinya selalu ada itu di akunnya itu. Ya hari ini ada juga, Masya Allah.
Ya, hari ini kita kemarin ya, kemarin kita hari transfer. Biasanya hari transfer kita hari Senin. Bagi teman-teman yang mau mencairkan komisi di luar hari Senin juga boleh, tinggal chat aja ke saya. Mas, saya perlu duit gitu. Mohon ditransfer ya. Ya insya Allah kita usahakan ya kawan-kawan untuk bisa ditransfer. Jadi harian komisinya di Kuadran Rezeki. Jadi gitu ya kawan-kawan tentang Snowball ini. Dan ini adalah pelengkap ya materi-materi kita. Jadi kalau teman-teman hanya melihat video ini ya teman-teman mungkin rasanya ya cuma begitu gitu ya. Tetapi kalau kemudian nanti dikaitkan dengan materi sebelumnya tentang ikhtiar langitnya, kemudian ikhtiar buminya, insya Allah nanti akan ada semacam ya, keterhubungan begitu. Oke, nah kita mengingatkan kembali ya untuk Snowball mungkin cukup. Kita mengingatkan kembali gali lubang, tutup lubang itu bukan solusi. Ini ada lagunya Bang Haji Roma Irama. Gali lubang, tutup lubang. Atau dalam istilah Bang itu apa namanya? Kemarin saya kok nggak ingat namanya istilahnya. Jadi kita itu dari lembaga bank A kita ditawari lembaga bank B gitu ya teman-teman. Jadi apa ya istilahnya itu? Saya nggak ingat. Itu pada dasarnya gali lubang tutup lubang. Kalau kemudian yang teman-teman lakukan seperti itu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah eh, hanya pindah bank, hanya pindah bank dan bahkan mungkin administratifnya ya akan dikenai. Kalau administrasinya kita dikenai misalnya berapa persen, ya biasanya kan itu ada biayanya ya. Itu tambah gede teman-teman pengeluaran kita. Jadi ini teman-teman saya mengingatkan bagi teman-teman yang saat ini sedang punya amanah hutang, ya sebaiknya jangan gali lubang tutup lubang. Ya jangan cari pinjaman ke tempat lain. Ya, maksain diri kita untuk dapat income, maksain diri kita untuk pasrah kepada Allah, menyerah sama Allah. Ya Allah, hamba nyerah ya Allah. Pengen dapat income besar itu. Kemudian yang kedua, ini materi kita yang kemarin ya. Ini juga mungkin teman-teman yang baru masih perlu untuk di-refresh lagi. Jadi kita berpacu pada hakikatnya itu berpacu melawan melodi kehidupan kita. Jadi kita berpacu teman-teman. Umur kita tidak ada yang tahu. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau kemudian ajal itu sudah datang kawan-kawan, kita tidak bisa memajukan atau tidak bisa memundurkan. Ya. Kalau kemudian kita lihat dari gambar ini kawan-kawan, kita melihat ini gambar apa? Zebra. Zebranya naik ke sepeda motor gitu ya. Kenapa sampai seperti ini? Karena zebra itu ternyata uh, punya mindset yang kurang tepat. Jadi kalau kemudian nanti silahkan ya ini open source ya. Maksudnya open source itu kawan-kawan mau buka di Google berapa sih kecepatan larinya zebra itu nanti akan ketahuan. Kemudian berapa sih kecepatan larinya singa itu juga ketahuan. Itu ternyata untuk zebra itu antara 70 sampai 90 km per jam. Jadi cukup cepat. Sedangkan singa itu cuma 60 km per jam. 60 km per jam. Jadi di bawah kecepatannya di bawah zebra. Tapi kenapa si singa ini seringkali bisa menangkap zebra? Bahkan si zebranya perlu naik sepeda motor, ya. Karena zebra itu punya mindset yang tidak tepat. Jadi dia itu punya mindset begini, saya pasti dikejar oleh singa. Saya pasti berhasil dikejar oleh singa. Saya pasti dikejar oleh singa gitu ya. Saya pasti berhasil dikejar oleh. Jadi kata-katanya itu kalau udah berhasil ya dikejar gitu ya, kira-kira begitu. Tetapi si singa ini juga punya mindset. Saya pasti bisa mengejar. Saya pasti bisa mengejar zebra. Gitu. Sama dengan hutang kita kawan-kawan. Ya. Sama dengan hutang kita. Saya pasti bisa melunasi hutang. Nah gitu. Teman-teman tinggal mindsetnya ini zebra atau mindsetnya singa. Kalau mindsetnya singa, insya Allah teman-teman bisa melunasinya. Pasti saya bisa melunasi hutang. Gitu. Yuk mulai sekarang kawan-kawan. Mulai sekarang. Ya. Kita mencipta keajaiban, ya, menciptakan keajaiban. Sekaranglah saat yang tepat. Kemarin biarlah jadi hikmah. Ya, jangan salahkan keadaan. Saya nyesel mas, punya utang riba gitu ya. Sudah, itu sudah kita lakukan kawan-kawan. Kalau misalkan utangnya adalah utang riba, ya, biar jadi hikmah saja.
Nah, besok itu masih rahasia. Dan sekarang itu adalah keajaiban. Maka kemudian saran kita kawan-kawan untuk action. Mulai malam hari ini berpikir untuk actionnya bagaimana. Untuk menggunakan teknik snowball tadi. Bagaimana menghitung hutang-hutang. Mencatat hutang-hutang. Berapa hutangnya. Ya. Kemudian jangan fokus di hutang kawan-kawan. Biasanya kalau kemudian kita fokusnya di hutang apa? Jadi lemes, jadi teringat hutang, ya, tidak semangat gitu. Lalu kemudian kita bangun paradigma kita. Kita bangun ya beberapa income kita. Harusnya dapat dari sini, harus dapat dari sini. Ya, kita merencanakan di sini, merencanakan di sini gitu. Ya. Ya gitu kawan-kawan. Ya. Jadi kita berpacu dengan melodi kehidupan kita. Kasihan orang-orang tercinta di sekitar kita. Anak kita coba bayangin. Ya, mungkin bapak ibu kita. Kita coba bayangkan. Masya Allah. Ya. Jangan sampai kemudian kita hidup hanya bergelimang hutang. Ya. Padahal beliau belum kita bahagiakan. Berikutnya, kita perlu, sangat perlu, yang namanya pertolongan Allah, kawan-kawan. Pertolongan Allah. Kita perlu yang namanya pertolongan Allah. Jadi, semua kejadian di dunia ini itu atas kehendaknya. Termasuk keajaiban-keajaiban mukjizat yang diterima oleh para nabi. Itu semua kehendak Allah. Dan kita perlu keajaiban termasuk untuk lunas hutang. Dan kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah Nabi Musa ini ya berada di dalam Al-Qur'an? Karena kawan-kawan, kejadian kayak Nabi Musa itu bakal terjadi. Bakal terjadi lagi, termasuk kita. Dan kehidupan kita pada hakikatnya itu seperti kehidupan Nabi Musa. Ya. Apa kehidupan Nabi Musa, kawan-kawan? Pan laut. Ya, kalau kemudian kita bayangkan, pan itu penuh dengan rahasia, penuh dengan tantangan, gitu ya. Belakang apa? Pasukan Firaun. Tapi gambarnya ini tidak kelihatan ya. Gambarnya nggak kelihatan. Ya. Pasukan Firaun sedang mengejar. Sedangkan Nabi Musa itu membawa umat segini banyak. Bawa baninya, keluarganya. Yang pengen diselamatkan juga. Dan itu mirip dengan kita, kawan-kawan. Mirip dengan kita. Kita hadapan itu ada apa? Ada tantangan, kehidupan yang tidak benar, tidak baik. Kemudian ada ancaman tentang inflasi. Kemudian ada ancaman tentang apa? Pajak naik jadi 12%. Begitu. Ya, tahun 2025. Pajak naik 12%. Subhanallah. Belakang apa? Belakang hutang. Ya, persis kawan-kawan, persis. Dan kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa ini untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Masya Allah. Dan laut terbelah atas izin Allah. Jadi kita perlu pertolongan Allah itu, kawan-kawan. Ya, perlu pertolongan Allah itu. Makanya kita itu kalau dalam istilah, kalau para nabi itu disebut sebagai mukjizat. Ya, kalau para wali disebut karomah. Kalau kayak kita itu disebutnya ma'unah. Saya baru ingat ya. Di Zoom kita sebelumnya saya tidak ingat istilah ini. Ya. Mukjizat, karomah, ma'unah. Kita mendapatkan ma'unah. Dan saudara-saudara kita banyak kawan-kawan yang dapat pertolongan Allah, dapat keajaiban. Ada beberapa teman-teman kita itu misalkan ya dapat duitnya tidak habis-habis gitu ya. Masya Allah. Kantong sini dibuka ternyata ada duit. Kantong suaminya, celana suaminya, baju suaminya, gitu. Cerita sama saya nangis, masya Allah beliau. Ya, beliau praktek ilmunya Nabi Musa ini, kawan-kawan. Gitu. Dari mana itu? Dari mana? Tidak ada keajaiban, iya, bagi teman-teman yang tidak percaya keajaiban. Ya, karena kita selalu silau dengan hitung-hitungan duit, silau dengan berbagai macam gemerlap dunia. Padahal Allah sebenarnya skenariokan bagaimana caranya, ada polanya. Bagaimana pola-pola untuk mendapatkan pertolongan, bagaimana pola-pola untuk mendapatkan keajaiban. Dan
mentoring kita ya, yang mentoring spiritual itu kawan-kawan itu, walaupun program kita itu gratisan kawan-kawan, itu programnya gratis kawan-kawan, itu banyak banget ya dapat keajaiban gitu. Sudah tidak dapat duit apa-apa ya, maksudnya nggak dapat duit ya beliau itu, kemudian pas anaknya itu apa namanya waktunya untuk bayar sekolah ya, tanpa kepikiran tiba-tiba ada orang ngetok itu, ternyata membayar jahitannya. Masya Allah. Ini itu senilai persis dengan apa kawan-kawan? Dengan biaya SPP anaknya. Masya Allah. Gitu. Ada yang cerita seperti itu teman-teman. Gitu. Yang sebagian itu saya screenshot. Sempat saya screenshot. Ya. Banyak sebenarnya screenshotan itu. Tapi saya itu tidak begitu telaten ya. Apa namanya? Ngirimkan testimoni itu Masya Allah ya. Dan saya kemarin waktu pulang ke Jawa itu saya juga dapat keajaiban gitu ya. Jadi Masya Allah itu. Jadi tapi ya intinya begitu. Kalau menurut saya dapat keajaiban. Jadi uang yang saya keluarkan ke Jawa itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain. Jadi saya pulang ke Jawa itu kalau boleh dibilang itu tidak mengambil uang dari tabungan. Itu Masya Allah teman-teman. Termasuk beli sepatu. Jadi sempat berangkat, sebelum berangkat itu sempat beli sepatu ya. Tapi saya lupakan pada saat itu. Tapi Masya Allah ya, pada waktu itu budi saya kemudian apa namanya Mbah Kong saya cerita, Le gitu ya, cengkehnya panen gitu. Ini duitnya gitu, sekian kilo, Masya Allah. Tapi jumlah duitnya itu plus kawan-kawan, dengan jumlah harga tiket plus sepatu yang saya beli. Ya jarang-jarang beli sepatu sebenarnya. Masya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya ngerasa banyak dosa, ya Allah. Itu. Walaupun itu kecil ya kawan-kawan, mungkin di sebagian teman-teman menganggap itu keajaiban kecil mas, gitu ya. Tapi bagi saya, Masya Allah, kawan-kawan, Allah menskenariokan itu kok jumlahnya itu bisa pas, gitu, Masya Allah. Ya. Nah, gitu, kawan-kawan. Siapa tahu Allah menskenariokan juga hutangnya kawan-kawan berapa. Kemudian ditemukan oleh orang yang tepat. Kalau kawan-kawan ngikuti kulwa kita yang di percepatan rezeki, yang free juga itu kan ada ya tukang becak naik haji. Jadi ternyata tidak Haji Sulam saja kawan-kawan yang naik haji. Jadi termasuk yang tukang becak itu naik haji juga itu orang Surabaya. Masya Allah. Ya. Jadi setiap Jumat itu beliau sedekah. Sedekahnya apa? Sedekahnya itu yang ngojek becak itu. Masya Allah. Dan qadarulahnya beliau itu pas di hari Jumat itu ada pemilik perusahaan yang naik dan beliau kaget. Itu. Karena apa? Karena mau dibayar itu beliau nggak mau. Ya, ketika ditanya, Pak, ini berapa? Saya naik dari sana ke sini. Nggak usah Pak, gitu, Masya Allah. Nggak usah Pak, nggak usah dibayarin. Gitu. Kenapa Pak nih? Hari Jumat hari ini? Oh iya, hari Jumat. Tapi kenapa gitu? Nggak menerima. Akhirnya kemudian beliau cerita. Ya, beliau cerita bahwa ini adalah bentuk ya ikhtiar saya Pak. Bentuk sedekah saya Pak adalah tenaga, adalah berbagi tenaga, membantu orang-orang di sekitar saya untuk naik becak di hari Jumat saya gratiskan. Kenapa bisa begitu Pak? Saya pengen umroh. Masya Allah. Gitu. Sepanjang jalan si bapak ini kepikiran terus sama si tukang becak. Akhirnya dicarilah rumahnya. Dan pada saat itu juga itu, udah bapak silakan gitu. Masya Allah. Ini bagian dari kami. Karena bapak mengingatkan saya pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang yang baik di negeri ini, kawan-kawan. Nah, kita pun juga begitu. Kita perlu banyak orang-orang soleh, orang-orang baik
Bahwa kalau kita itu berbuat baik, Allah akan berikan rezeki. Kawan-kawan, itu ada. Itu ada hadisnya, kawan-kawan. Mungkin saat ini kita tidak langsung dapat ya duit gitu, enggak. Tetapi cobalah kita berbuat baik dulu. Berbuat baik. Banyak berbuat baik. Lalu perhatikan keajaiban apa yang akan terjadi pada kita. Gitu. Sekali kalau misalnya mau iseng, tapi jangan ya dipraktekkan. Ya, iseng satu hari berbuat buruk, berbuat buruk, berbuat buruk, berbuat buruk, berbuat tidak baik. Dan apa yang kemudian terjadi? Ya, makanya hati-hati kawan-kawan. Berbuat baik saja. Karena balasan itu belum tentu kepada kita. Bisa jadi kepada anak cucu kita. Gitu. Saya merasakan ini, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa, kawan-kawan. Kemudian yang berikutnya, kita sedikit mengulang, kita perlu lari-lari kecil. Ikhtiar, ya kawan-kawan. Antara Safa dan Marwah. Ini ikhtiarnya siapa? Ikhtiarnya Bunda Sayyidati Hajar. Itu, Masya Allah, kawan-kawan. Jadi lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Kalau tadi ya apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Musa itu seperti itu, mendapatkan pertolongan Allah. Nah, kemudian si bapak tukang becak tadi bentuk ikhtiarnya adalah sedekah, ya. Nah, kawan-kawan apa? Yuk kita pikirkan. Kalau Sayyidati Khadijah, Sayyidati Hajar ini lari-lari kecil antara Safa Marwah, Safa Marwah. Kalau kemudian kita bayangkan seperti padang pasir seperti ini, kawan-kawan. Dilihat ya di depan kayak ada fata morgana, ada air gitu ya. Tapi ternyata nggak ada. Kemudian setelah sampai sana balik lagi kayak ada fata morgana, di sini kayak ada air, ternyata nggak ada. Gitu. Bolak-balik, bolak-balik. Ya, makanya para ulama mengatakan bahwa Sayyidati Hajar itu sebenarnya bukan nyari air. Karena beliau sudah cerdas. Beliau tahu bahwa di situ tidak akan ada air. Yang dicari siapa kira-kira? Allah, pemilik mata air. Dan air itu berada di mana? Air itu memancar di mana? Di dekat kakinya Ismail. Kawan-kawan, siapa tahu pertolongan Allah itu pada hakikatnya dekat dengan kita. Tapi karena kita itu terlalu sibuk melihat ketidakbaikan di luar sana, yang terjadi apa? Kita lupa pada kebaikan-kebaikan kecil yang harusnya kita lakukan. Gitu. Nah, itu kira-kira kawan-kawan. Berikutnya ya tentang menjemput rezeki, ini kemarin kita sudah bahas, tapi saya sekedar mengingatkan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Kemudian kita perlu ikhtiar iman maksimal dan bisa memadukan keduanya. Ini kurang lebih begitu ya. Dan selamat datang di dunia dongeng. Mudah-mudahan kawan-kawan semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma ingatkan sedikit ya di sini bahwa kalau kita berbicara tentang spiritual, maka jangan pernah bertanya tentang cara. Jadi bagaimana mas cara melunasi utang? Jangan, kawan-kawan. Saya pun juga tidak tahu. Jadi kalau kita mengundang keajaiban, itu kembalikan sama Allah yang maha tahu segalanya. Jadi yang ajaib, kita tinggal ikhlas saja, pasrah. Ya Allah, pasrah ya Allah, ikhlas. Dengan kondisi kita saat ini, teman-teman banyak kita taat, ya, kuat tawakal, kuat ridhonya, gitu, sabar. Ini sebenarnya sudah istilah-istilah yang sering dimunculkan ini, ya di sekolah-sekolah kita banyak seperti itu. Nah, kalau kemudian tentang ikhtiar itu harus detail, ikhtiar itu harus rigid, ya, ukur, terencana, strategi, penuh dengan strategi, penuh dengan cara, ya, siap dengan proses dan berjuang. Itu kawan-kawan. Jangan dibalik ya. Ini inti pembahasan kita adalah jangan dibalik. Ngomongin spiritual strategi. Ya Allah strateginya. Jangan teman-teman. Allah itu maha pembuat strategi. Ya, maha sutradara di alam kita, di kehidupan kita. Ya. Bahkan kita pun kawan-kawan itu ya sekian ribu yang ada di Zoom ini ya tidak ada cerita kehidupan yang sama. Tidak ada.
walaupun kita bernafas menggunakan oksigen yang sama, ya, menatap langit yang sama, tetapi kehidupan kita, kawan-kawan, tidak ada yang sama. Bahkan mungkin di antara yang hadir ini ada yang yang kembar, ya, yang kembar itu kehidupannya juga tidak ada yang sama. Pada lahirnya sama, jamnya sama, mungkin beda menit, gitu. Ini tidak ada yang sama. Jadi kalau kemudian tanya tentang skenario, tanya tentang strategi, ya, itu jangan tanya kepada Allah, tanya kepada sesuatu yang spiritual yang seharusnya kita itu berpasrah saja. Tetapi ikhtiar kita perlu detail, ya. Makanya kalau kemudian kita berbicara tentang website itu harus detail. Yang diklik yang mana, gitu ya. Yang diklik yang mana, ya. Link affiliate-nya yang mana, ya. Kode affiliate-nya berapa, itu harus tahu, teman-teman. Beda kode, beda orang. Jadi kan masing-masing teman-teman yang daftar di Quadrant Rezeki ini kan punya kode affiliate masing-masing. Di beda-beda kode affiliate itu, ya. Sudah deh Mas, saya pasrah aja. Ya kalau disuruh membagikan link. Enggak kayak gitu, kawan-kawan. Jadi dibalik. Ya, paham ya? Nah, gitu kira-kira. Kemudian saran kita, ini tambahan ya. Solusinya adalah di breakdown kecil-kecil. Jadi utang itu, misalnya ada uang 100 juta atau utang 100 juta, itu jangan difikirkan 100 jutanya kawan-kawan, tapi dibagi kecil-kecil. Ya, di breakdown kecil-kecil. Ya, yang berapa 10 juta dilunasi kapan targetnya. Begitu. Jadi gitu ya, kemudian action terbaik. Kemudian kita singkat-singkat aja ya. Ini kita mengingatkan tentang target yang terlalu besar. Kalau tidak begitu kita stres. Makanya sebagian kita yang punya hutang, yang dihitung apanya? Gelondongannya, besarnya. Punya hutang berapa? 300 juta gitu ya. Lunasinya gimana Mas? Bingung Mas gitu ya. Iya, karena sampean itu targetnya terlalu besar. Bisnis nggak ada. Ikhtiar juga belas gitu ya, Masya Allah. Enggak lah ya. Nah itu terlalu besar targetnya. Sehingga apa? Stres. Makanya kemudian orang yang punya hutang itu rata-rata stres. Kenapa? Karena targetnya terlalu tinggi. Ternyata kalau kemudian kita buka-buka di dalam penelitian otak manusia itu seperti ini. Kalau targetnya terlalu besar, orang itu cenderungnya apa? Stres dan melupakan. Ya, pura-pura lupa bahkan. Ya, Masya Allah. Ini sebenarnya berlaku untuk kita, kawan-kawan. Pengen income besar tapi tidak pernah action, ya bahaya. Makanya dipecah kecil-kecil. Begitu. Kita terbiasa dengan income, ya. Sehari 100.000 punya income. Tingkatkan lagi kawan-kawan kalau bisa. Jangan cuma 100.000, naik 200.000, naik lagi 300.000, gitu. Kemudian terbiasa dengan yang besar, 1 juta misalkan. Gimana caranya Mas? Nah, gimana caranya nanti insya Allah ya. Kemudian saran kita di sini cash flow kuadran. Kalau bisa masuk ke cash flow kuadran B, ya, memperbanyak employee, memperbanyak karyawan, memperbanyak agen, memperbanyak affiliate, ya. Kalau di sini teman-teman spare waktu, bahaya kawan-kawan. Hidup kita mepet, ya. Kita berpacu dengan melodi kehidupan kita. Kita di sini investor, bahaya juga kawan-kawan. Kita menginvestkan duit ya kepada bisnis yang tidak tepat, bahaya. Tidak balik teman-teman. Nggak ngerti tentang ilmu saham, teman-teman main-main di saham, oh bablas. Nggak ngerti tentang properti, ya, kemudian main properti, bablas kawan-kawan. Ya, saya sempat bisnis properti, ya, ditipu sama teman. Masya Allah, 10 hektar kawan-kawan. Saya sudah coba untuk carikan alternatif bagaimana membangun bisnis properti yang bagus, yang berkualitas. Tiba-tiba ketika kemudian sudah mau lonceng, saya ditinggal. Hilang. Itu. Ya, itu pengalaman saya. Jangan sampai terjadi pada teman-teman. Ya, kira-kira begitu. Jadi fokus di business owner. Jadi fokus pada membangun tim, fokus membangun karyawan. Kalau bisa punya karyawan, Pak, bangun karyawan. Ini bisnis konvensional, tapi kalau kita menggunakan bisnis saat ini yang modern,
Ya, ada affiliate, ada dropship, ada reseller, itu membangun agen, teman-teman. Nanti kita jelaskan di belakang. Nah, kemudian dalam kuadran rezeki fokusnya di mana? Di sini, ya. Membangun mitra bisnis. Kenapa? Mitra bisnis ini tidak perlu modal besar dan tidak perlu keahlian. Gitu. Jadi cukup. Bagi saya itu duduk-duduk ya, duduk diam, ngopi, dapat duit gitu ya. Ya kerjanya begitu. Kalau menurut saya cukup menarik jadi affiliate itu ya. Duduk diam kok di depan laptop dapat duit. Gitu. Yang mikirin tentang produk, yang memikirin tentang riset market, yang kemudian mikirin tentang delivery-nya, mikirkan tentang website ya kita semua. Ya, kawan-kawan tinggal duduk diam, ngopi, dapat duit. Gitu ya. Kalau ngopi, sukanya ngopi ya. Masya Allah ya gitu. Cuma berbagi link aja teman-teman dapat komisi. Komisinya gede lagi sampai 70%. Kan kalau kemudian bulan Desember tanggal 30 kita naikkan jadi 73%. Ya, kita sudah hitung-hitung. Insya Allah cukuplah kawan-kawan segitu. Masa kurang? Insya Allah. Mau dapat ya, bisnis yang kayak gimana lagi gitu ya kan. Nah, kemudian untuk membangun tim ini teman-teman. Ya, kalau kita punya tim yang bagus, tim penjualan, entah apa namanya, ya tim penjualan itu kan macam-macam ya. Ada agen, reseller, canvasser itu juga tim penjualan, affiliate itu juga tim penjualan teman-teman. Ya, kalau pengen dapat income besar, tinggal memperbanyak timnya. Itu konsepnya. Kalau dari segi waktu, insya Allah juga waktu lebih efektif. Kenapa? Kalau misalnya ini kebanyakan kalau 12 jam kerjanya itu ya. Kerjanya 2 jam saja sehari. Kita sebagai affiliate kerjanya 2 jam sehari. Punya affiliate juga kerjanya juga 2 jam. Tapi jumlah kita tim affiliate-nya itu 100. Coba bayangin teman-teman. 2 kali 100 berapa tuh? 200 jam sehari. Itu. Jadi pelipat ganda yang luar biasa sebenarnya. Kalau tahu mainnya. Ya, kalau paham teman-teman kaya gitu loh. Ya. Makanya kemudian ya, termasuk tentang keuangan. Kalau misalnya kita punya 100 agen atau reseller, affiliate 100 saja, teman-teman punya produk. Anggap aja produknya kayak kuadran rezeki. Profitnya 10.000 saja sehari atau per produk 10.000. Anggap aja begitu. Ya. Maka yang dihasilkan oleh teman-teman 10.000 ini kali 100 ya kan? 1 juta kawan-kawan. Kalau masing-masing agen kita itu menjual dengan harga profit 10.000, berapa teman-teman? 1 juta. Kalau kemudian 1 bulan berapa kawan-kawan? 25 juta. Paham ya? Masya Allah. 25 juta. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan income yang besar, kawan-kawan bisa memanfaatkan atau bisa menjadikan timnya sebagai pelipat ganda rezeki. Itu kawan-kawan. Uangnya dari mana mas? Ya dari membangun tim ini teman-teman. Ini kalau 10.000 profitnya. Di kuadran rezeki kalau misalnya produknya itu adalah 100.000, itu profitnya teman-teman adalah 40.000. Coba hitung-hitung lagi deh. 4 juta ini kalau punya teman-teman punya tim agen affiliate 100 gitu teman-teman. 100 kali berapa? 40. Ya kan? 4 juta. Dan kalau 25 bulan, 25 bulan, 25 hari berapa teman-teman? Ya 4 juta kali 25, ayo berapa? Ayo hitung-hitung kalkulator. Masya Allah, 100 juta kawan-kawan. Jadi secara action kita itu dipecah-pecah gitu. Kalau dipikir mana mungkin mas bisa di kuadran rezeki bisa dapat 100 juta? Ya bisa, kenyataannya kalau kemudian hitung-hitungan kayak gini aja sederhana bisa teman-teman. Ya, asalkan kita juga punya tim, tahu cara merekrut affiliate. Dan kita merekrut affiliate itu tidak kayak MLM kawan-kawan. Maaf ya, kalau ada yang MLM. Kalau MLM itu apa? Nah, bawa produk, kemudian presentasi. Mas, sini mas, saya mau presentasi produk mas, gitu ya. Kemudian apalagi kawan-kawan? Traktir makan.
Ya, kemudian traktir minum. Ya, supaya kemudian kelihatan kaya, apalagi yang dilakukan? Kita pakai dasi. Gitu ya, Insya Allah. Kemudian apalagi yang dilakukan? Ya, kita pinjem mobil. Mercedes, pakai mobil apa? Ya, kelihatan supaya kemudian kaya. Ya, kalau di sini apa kawan-kawan? Cuma berbagi link, coba bayangin. Berbagi link. Orang yang ngeklik, ya, kemudian ikut Zoom. Zoom yang presentasi siapa? Kita. Teman-teman tinggal pantau. Teman-teman ikut belajar. Ya, kemudian dapat tadi ilmunya tentang apa? Snowball tadi. Kalau dapat yang closing, teman-teman dapat komisi. Coba bayangin. Ya. Tapi ya semua kembali ya, kembali kepada teman-teman. Kita tunjukkan sesuatu yang mudah, ya sesuatu yang mudah untuk kemudian mendapatkan income cepat. Ya, makanya kemudian sebagian ada yang mengatakan ini Ponzi mas, enggak. Kita bukan Ponzi, cuma hitung-hitungannya seperti itu. Asalkan kita tahu cara menjabarkannya, ya seperti itu kawan-kawan. Saya tuh punya teman, ya punya teman, nawari saya MLM. Ya, modal untuk gabung berapa kawan-kawan? 5 juta. Setelah gabung 5 juta, apakah kemudian saya dapat duit? Enggak. Saya disuruh presentasi ke berapa orang? 15 orang. 15 itu berapa? 5, 5 tambah 5, 15. Sebulan. Masya Allah. Apakah pasti closing? Belum tentu. Ya, 5 juta produk yang harus dijual. Gitu. Dapat komisi berapa? Komisinya paling sekitar 10%. Ya, persen. Karena memang produk fisik, kawan-kawan. Kalau di dalam produk digital itu lebih besar. Makanya kita bisa ngasih komisi sampai 73% untuk teman-teman semua. Gitu. Karena saya tahu dulu itu bagaimana saya mengawali dalam membangun bisnis affiliate itu bagaimana. Suka dukanya dalam berbisnis online itu seperti apa. Saya tahu betul teman-teman. Sejak tahun 2016. Gitu. Nabrak. Belajar dari dari YouTube. Kemudian sampai belajar ke Menowo 3 bulan kawan-kawan di sana di Magelang itu. Untuk apa? Belajar tentang riset produk, riset kata kunci, bukan produk istilahnya, tapi riset kata kunci. Riset kata kunci aja saya memerlukan waktu yang lama, 20 hari kalau nggak salah. Itu pelajaran yang paling lama di dalam saya belajar di Menowo. Ya. Kompil materi, kompil kata kunci digabung jadi satu. Dapat banyak, sekitar 1000, dipangkas lagi jadi lebih kecil lagi. Aduh ya Allah. Masya Allah. Kayak gini nyari duit itu ya. Itu untuk target apa? Target jualan produk. Ya, AdSense, teman-teman. AdSense. Agar dapat AdSense luar negeri. Jadi semuanya itu bahasa Inggris. Ampun ya Allah, kayak gitu. Istri saya tanya, gimana Bi? Bisa? Bisa. Ada ya kayak gitu teman-teman. Ini jarang saya cerita di Zoom ya. Saya cerita Zoom ini jarang ya cerita tentang ini gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi kita membangun tim. Jadi langkah kita untuk dapat income besar paling tidak tadi apa? Ya, tambahan dari Snowball. Selain dari Snowball, teman-teman perlu untuk memilih bisnis yang kuadran kanan. Ya, kuadran kanan. Business owner. Saran kita di sini kuadran rezeki ada alternatif untuk jadi affiliate, ya, jadi affiliate. Kenapa? Karena di sini kita tadi bahas tidak perlu modal besar dan tidak perlu kalian, tidak perlu untuk riset produk yang banyak tadi kayak saya 20 hari. Gitu. Kemudian yang berikutnya bisa langsung membangun tim. Jadi teman-teman bisa langsung membangun tim, ya, bangun tim. Kemudian nanti kalau timnya juga menghasilkan, kawan-kawan akan dapatkan komisi. Komisinya mulai dari 40%. Nah gitu. Gitu ya teman-teman.
Ada yang mau ditanyakan? Ini ada testimoni dari Mas Aksa nih, Masya Allah. Alhamdulillah rahasia ilmunya saya praktekkan ada di kelas. Pertama saya ikuti ini, Coach ya ini program lunas utang. Oh ternyata Mas Aksa juga alumni program lunas utang ya, Masya Allah. Jadi kakak-kakak saya rekomendasikan untuk ikut kelas ini. Insya Allah mantul, oh, Masya Allah. Terima kasih Mas Hasan sudah testimoni. Mas Hasan boleh masih hadir enggak ya? Kalau misalkan masih hadir mau speak up dulu, komen-komen, ngobrol-ngobrol, apa nih rahasianya bisa closing hampir setiap hari.